Selamat sore dengan saya Om DP di program Tanya saya jawab. Ya, kali ini saya mau membantu menanyakan sumber-sumber pertanyaan yang udah saya tampung nih ya. Hmm. Saya rasa Anda cocok buat menjawab ini ya, jadi tolong bantu. Ini dari Andre 09XXX ya. Bang, kenapa psikotes penting? Gua bosan banget nih. Oh, langsung to the point. Main psikotes. Bang, kenapa gua bosan banget kalau nyari kerja katanya nih. Dites mulu, padahal soalnya itu aja. Kenapa kok kayaknya sulit banget, padahal gua ngerjainnya gampang katanya gitu. Hmm. Kenapa tuh emang psikotes tuh segitu pentingnya atau gimana sih? Penting, psikotes itu penting, apalagi kan ini buat pekerjaan ya. Buat nyari kerja nih. Buat nyari kerja, berarti kan psikotes di dunia pekerjaan. Gunanya biasanya untuk profiling biasanya kan. Profiling berarti. Gini, misalkan kita ketemu kandidat anak baru masuk ke dalam perusahaan. Mm, Kan kita nggak tahu dia siapa. si Andre. Ya Andre siapa? Andre sifatnya kayak gimana? Oh, si Apakah dia sesuai dengan job yang dilamar apa tidak? Mencari kesesuaian antara si pelamar dengan si jabatannya. Kalau udah match, keterima. Gitu. Berarti masalah kan dia ngerjain nih, Nah, tapi dia hampir, kalau gua ngambil kesimpulan dia hampir ngelamar kerja di tes ya, psikotes, tapi dia merasa tuh gampang. iya pasti. Hasilnya tuh yang diinginkan si perusahaan atau si hasil ini tuh seperti apa sih? Ada kunci jawabannya terus dia, atau ciri-ciri, atau apa sih gimana biar lolos gitu kali maksudnya dia nih. Oh, maksudnya gitu. Kesel kali ini gagal mulu. Karena sering gagal ngikutin psikotes kali ya dia ya kan ya, karena sering gagal. Pertama gini, balik lagi kan tujuan pertamanya pasti mencari kesesuaian antara si pelamar dengan si jabatannya kan ya. Si jabatan dan pelamar. Iya kan ya. Nah, si Andre ini kita belum nggak tahu nih skornya dia kelewat tinggi apa kelewat rendah dari si standar si perusahaan. Dan setiap perusahaan punya standarnya masing-masing. Misal sama-sama jabatan akuntan. Sama-sama akuntan gitu kan ya. Terus di PTA dia gagal, di PTB dia gagal. Mungkin di PTA nilai dia kegedean, di PTB nilai dia kecilan bagi standar si perusahaan. Atau mungkin itu bisa nggak sih kalau kita psikotes keluar apa, wah dia ternyata sifatnya nggak cocok nih sama perusahaan kayak gitu. Bisa, sangat amat bisa. Nah, berarti kalau dia gagal terus-terusan berarti rata-rata perusahaan nggak butuh nih sifat kayak Anda Mas Andre ya, atau gimana nih? Nih, Benar. misal gini, zaman dulu kan di pintu tol masih menggunakan orang, Pakai orang, pembayarannya. ya. Kayak sekarang kan tinggal tap, Mm-mm. tinggal tap. Kan orang pikir, oh semua orang bisa ngelamar nih sebagai penjaga loket. Mm-mm. Tapi kan ada yang mesti diingat, ada satu misalkan sifatnya tahan dalam tekanan. Udah ngantri panjang kan ya, dia mesti ngitung duit Iya, lagi, betul, ngasih duit betul, lagi kan betul. tuh mesti cekatan, terus namanya tahan akan tekanan. Teliti juga kali balikin Teliti. uangnya gitu Nah, ya. kan berarti nggak semua orang bisa menduduki jabatan tersebut kan. Nah, mungkin aja, oh misalnya si Andre ini ngelamar si loket ini, tapi si Andre tidak tahan oleh tekanan. Ya gimana mau lolos gitu. Berarti menyesuaikan nih sifatnya si Andre sama si perusahaan. Gitu. Enggak sih, jangan menyesuaikan. Just do yourself gitu loh. Berarti kalau emang belum keterima belum rezekinya berarti. Betul, belum rezekinya. Tapi bisa dirubah nggak sih, dimanipulasi? Di Kalau kita bilang dimanipulasi sangat amat bisa. Dia gimana? Maksudnya nyari-nyari di Nih, Google gimana? nah kan kalau ini udah lumayan apa ya? Jadi rahasia umum. Jadi rahasia umum lah ya kalau semua ada misalkan di YouTube cara mengerjakan psikotes Ya, A, banyak cara tuh mengerjakan juga psikotes B nyari, gitu ya. kan ya. Pertanyaan saya, apakah mau hasil Anda sama kayak si YouTube? Tapi kalau biar lolos sih ya nggak apa-apa kali Pak ya. Nah, balik lagi. Misalkan Anda ingin memanipulasi, oke. Si Andre akhirnya masuk jadi loket. Hmm. Siapa? Loket tol. Hmm. Tapi syaratnya adalah tahan Banting, tahan berarti akan tuh tekanan. tekanannya. Tekanan, tapi si Andre orangnya tidak gitu. Kata gua enggak nih gitu. Pas keterima, stres nggak Andre di pekerjaan? Iya Kemungkinan juga stresnya akan sih. tinggi. Berarti manipulasi ada baiknya, tapi lebih apa namanya, efek nggak baiknya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Baiknya Anda diterima kerja. Betul, gini. Tapi kalau udah kerja beban yang nggak sesuai, stres Anda. Betul. Sebenarnya gini. Gitu ya. Sebenarnya kita orang SR itu kan apa ya? Enggak, orang lihat itu jahat. Kok yang ini bagus nggak dilolosin? Ternyata dia nggak cocok sifatnya gitu kan. Ada kepribadian yang nggak cocok di kita di jabatan tersebut. Kenapa kita nggak masukin? Paling nilainya bagus, soalnya IPK-nya 4. Enggak, IPK-nya 3, sekian lah, 3,8.
tapi semuanya bagus lah nilai-nilainya akademisnya, tapi ada kepribadiannya nggak cocok. Kalau kita masukin, kasihan tadi anaknya jadi stres di dalam, Oke. ntar burn out. Psikotes buat cari kerja itu berarti baiknya jangan dimanipulasi ya, manipulasi jangan ya. Do yourself. Do yourself. Do yourself. Do yourself. Oke, lanjut nih, ada yang kedua nih dari Firly Mustafa ya. Bang, gue mau nikah. Menurut lu kalau gua ke psikolog atau ke tukang tester atau di tukang tester? Tukang tester ya. Gue mau ngetes seberapa baiknya, maksud sifat buruknya cewek gua, calon istri gua. Dia tuh nanti takutnya gua kalau udah berkeluarga sama dia ternyata ada sifat-sifat jeleknya yang nggak gue siap. Oh iya. Katanya, mending gua harus kayak gimana bang? Apa gua disikotesin dulu atau gimana nih menurut dia nih? Baik nggak sih? Kalau menurut gua tuh gimana? Gak usah nikah sekarang. Gak nikah sekarang kenapa? Jangan nikah sekarang. Karena gini, percuma dia gini. Ini perkara ada temen saya yang mau nikah. Nanya. Atau dia temen saya cewek nih. Nanya, kita tuh nyari pasangan yang 100% cocok atau yang saling melengkapi. Cocok melengkapi. Cocok, yang cocok itu maksudnya bener sama-sama, misalkan sama-sama suka mobil semua gitu kan ya. Atau satu suka mobil, satunya suka motor, kan melengkapi gitu kan ya. Atau satu lagi di rumah, satu suka keluyuran, atau sama-sama suka keluyuran. Itu nggak usah kejawab. Karena akan gimana, balik lagi ke penerimaan diri lu. Penerimaan dirinya, ya kan ya. Apalagi dia mau ngetes, buat apa ngetes sih? Oke, misalkan nikah kan nggak perkara sifat doang. Keluarganya bisa udah cocok nih. Terus kehidupan sehari-hari cocok, bla 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 nemunya. Pas dites kata dia, wah sifatnya si Firi nemu sifat yang nggak dia suka. Mau batal nikah gara-gara alat tes doang, gitu kan ya? Tapi baiknya berarti jangan. Tapi dia kayaknya pengen banget. Mungkin dia menemukan satu kejanggalan yang takutnya nanti timbul saat berkeluarga gitu kali. Itu bisa dihindari dari sekarang kali. Gimana? Meletakkan dia boleh ngetes psikotes nih buat sebelum nikah. Tapi tujuannya dipatenin dulu dia mau ngapa, buat apa. Kalau saran dari saya sih lebih baik dites, kalau mau dia tetap dites. Gak apa-apa tuh. Cuman buat namanya gambaran. Oh, ternyata calon istri saya sifatnya ini A, B, C, D gitu. Oh, nanti persiapan kalau tiba-tiba ada masalah A, karena udah tahu nih kepribadiannya seperti ini, gitu kan ya. Sama kayak orang mau nikah pasti ada namanya kayak sertifikat apa sekarang, sertifikat nikah, siap nikah apa sih? layak nikah ya, apa gitu lah. Ya, surat kelayakan kawin, nah itu iya. kayak gitu. Semacam gitu kan. Jadi tujuannya kan misalkan dites untuk misalkan dites kesehatan full, ya kan ya. General check up, pakai general check up kan, tes. Oh, ternyata calon suami saya punya penyakit, misalnya penyakit darah tinggi. Oh, nah berarti ketika habis nikah itu yang harus antisipasi nanti diantisipasi. Kalau muncul tiba-tiba kambuh gitu ya. Bukan menjadikan tiba-tiba itu nggak batal nikah gara-gara itu gitu loh. Sama kayak psikotes, udah dites buat jadi gambaran sama-sama gitu. Si laki dites, si Firly dites, calon istri juga dites gitu. Oh, ternyata dia emosional nih. Iya. Berarti jangan tiba-tiba nggak boleh nikah. Tapi Iya. Mungkin persiapan antisipasinya kalau misalkan si calon ini dia tuh ternyata galak, emosional, Anda harus seperti apa? Betul. Kayak begitu. Jadi tetap boleh ya? Boleh, tetap boleh. Tetap aja balik lagi ditempatkannya fungsinya aja gitu loh. Bukan sebagai alat judging. Nggak boleh nilai ya. Oh, tadi dia begini nih, jangan sama dia. Ntar malah misalnya tiba-tiba nih udah kasih saran nih, ditempatkan sebagai alat antisipasi. Tapi ntar malah jadi judging. Oh, lu dikit-dikit marah-marah, temperamen ya orangnya gitu kan, jadi ngusut-ngusut masalah psikotesnya lagi. Muncrat. Kan? Sorry. Oke, lanjut lagi. Dari Dinda Asifa 33 ya. Kayak lucu tuh. Cewek. Iya. Bang, gua dulu pernah psikotes, ya, bayar. Emang psikotes bisa bayar gitu, maksudnya? Nah, itu gimana tuh? Ya. Dia ngetes di luar di sekolah kali ya, nggak di sekolah gitu. Bisa di sekolah kan? Bisa tuh ya? Bayar. Kita datang ke orang ngetes itu bisa. Jelas kan? Bisa ya? Bisa ya. Dia dibilang, gue dulu pernah psikotes, Bang ya. Hasilnya EQ gue di bawah rata-rata. Keluarga gue sedikit nggak terima. Kok EQ gue segini? Padahal gue rajin belajar, katanya rajin belajar di sekolah pun gue aktif gitu. Kalau gue mau ngetes lagi, baiknya kapan, gimana? Apa yang ternyata bironya nih nggak bagus atau gimana sih nih? Kok bisa?
Dia nggak terima. Nggak terima. Padahal misalkan akademisnya bagus di sekolah ya kan ya. Terus orang tuanya ngeliat, oh nih anaknya rajin belajar, suka les, rajin menabung, tidak lupa sikat gigi ya orangnya. Tapi tiba-tiba dia pasti tes di bawah rata-rata IQ-nya kan. Kemungkinan banyak, ada banyak faktor. Kondisi si Dinda pas lagi ngerjain. Siap atau nggak siap gitu, Siap. ngaruh. Misalkan Ngaruh dia ya? lagi ngerjain pagi-pagi, belum sarapan, kan jadi nggak fokus. Ketika kita belum sarapan atau kurang kurang tenaga, nggak fokus kan. Atau si Dinda lagi kelelahan, habis begadang, habis nonton MU, ya kan ya. Habis nonton MU paginya suruh Cewek nggak? Cewek sekarang cewek nonton MU. nonton bola sih ada CR. Kalau cewek nonton bola sekarang kan ya. Mungkin dia habis begadang kan ya. Intinya kondisi si Dinda tidak fit. Nggak fit saat itu. Tidak fit. Nah, terus pertanyaan keduanya, kapan sih waktu yang cocok untuk kerjaan lagi? Dia berubah gitu, bisa berubah tuh ya. Kalau misalkan ternyata pas lagi di tes pertama dia nggak fit, dia mau ngetes semaksimal mungkin di kondisi fitnya dia. Gitu, kalau dia mau hasil beda, kalau mau beda. Ya, kalau hasilnya tetap sama ya berarti emang kemampuan Mohon Anda maaf gitu. ya Dinda. Nah, balik lagi. Beda hal antara yang tes intelijensi di psikotes dengan akademis di sekolah, beda. gitu beda. Karena di sekolah mostly akan diajarkan masalah menghafal, ingatan gitu kan ya. Di psikotes kan gak hanya soal menghafal, ada spasial, numerik, verbal, banyak lah gitu kan ya. Ada ruang bentuk gitu kan ya. Dan ini agak sedikit bocoran, rata-rata wanita nilai spasial lebih kecil dibanding laki-laki. Why? Kenapa? Itu bang grand masternya Tuhan lah gitu loh. Makanya kalau perbandingannya antara IQ dengan akademis nggak apple to apple gitu, nggak apple to apple. Kalau IQ sendiri kan berarti bisa nggak ngomongin ternyata potensi atau gimana sih? Iya kan, IQ itu kan adalah kemampuan kan ya, maksudnya berarti potensi kan, ibarat kata kita punya flash disk ukuran 32 GB ya kan ya. Itu kan potensi yang akan dimasukin 32 GB kan ya. Kita baru keisi setengahnya gitu. Setengahnya, masih ada kapasitas yang masih bisa dieksplor lagi gitu kan. Berarti masih bisa dirubah, bisa diperbaiki berarti itu ya. Kalau emang dia nggak terima nih. Iya, kalau dia mau ngetes lagi, silakan gitu loh. Misalkan kondisi pertama nggak fit, kondisi kedua fit, terus hasilnya sama, ya bisa ambil kesimpulan emang hasilnya seperti itu gitu loh. Dan mostly hasilnya nggak bakal berubah jauh. Waktunya maksudnya besok juga langsung. Apalagi besok juga gitu kan ya. Misalkan boleh nggak sih tapi? Boleh aja, nggak ada yang larang. Kan masalah boleh apa tidak boleh gitu kan. Tapi hasilnya beda jauh apa? Belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Kalau misalkan kalau dari gue nih, gue tes nih tahun kemarin, misalkan IQ gue 109. Iya. Dengan penilaian di bawahnya lah, ternyata gue sifatnya seperti apa. Ada gue kecenderungan, wah kayak gue bukan orang yang gini nih ya. Gue pengen ngetes lagi, ngelihat ini valid bener atau enggak, kapan nih kalau gue sendiri. Misalkan tahun lalu udah ngetesnya kan, sekarang ngetes lagi bisa cenderungnya bisa berubah. Jadi jaraknya tuh setahun paling minimal gitu. Setahun sampai 2 tahun. 1 sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Kalau ngetes lagi kemungkinan tahu nih valid atau enggaknya nih ternyata kalian atau saya tuh seperti apa. Tapi balik lagi, marginnya pergerakannya itu nggak jauh pasti kemungkinannya. Nggak mungkin tiba-tiba di bawah rata-rata terus dirubah jadi jenius. Itu kecuali dia nyontek kunci jawaban. Iya, benar sekali. Itu kan ya. Dari rata-rata ke jenius tiba-tiba ada spike itu kan ya. Kalau biasanya ada spike-nya, itu mesti dicurigain gitu. Oke, baik, terima kasih, itu aja dari saya di konten silakan tanya, saya jawab ya. Cukup, baik.